mungkin ya salah satunya nih dari fungsinya. Lichen itu tumbuhan perintis. Dia sudah ada sejak zaman kapan itu, zaman Kambrium ya. Dia fungsinya dia bisa memecah batuan, bayangkan lichen. Gitu. Terus mulai baru pelan-pelan masuk. Tapi kalau kemudian anak-anak dijejelin, lichen ciri-cirinya, terus klasifikasinya, dia udah sakit perut. Misal saya ke mahasiswa Anda nih, ke kalian, ini ya klasifikasinya lichen gitu. Nah, buat dia jadi, dia udah tahu fungsinya, dia tahu perannya di alam itu, lichen itu seperti apa, manfaatnya luar biasa. Alga itu kan luar biasa loh, dia bisa jadi energi alternatif someday. Tapi ya seperti apa teknologinya kita belum tahu deh. Kita, ya sama sih seperti chlorella, spirulina, kan dia masanya sangat banyak, kemudian dipres, dikeringkan, sehingga akhirnya nanti bisa diekstrak, diambil klorofilnya itu. Dia protein tinggi, terus masukin ke kapsul, atau dia jadi bubuk, nanti diseduh pakai air, terus dia sumber protein. Nah, lichen apa gitu? Oh iya tadi, tadi kalau ada diatom gitu kan dikumpulkan, terus dipres, nah diambil minyaknya. Nah minyak itu sebagai sumber bahan bakar. Kan satu tetes bisa mengandung 20 juta sel. Ya teknologinya lah. Terus kenalan dengan teknologi. Jadi belajarnya jangan ke, oh gini, oh kamu belum belajar ya. Anderson Krathwohl itu kan urutannya kan belajar faktual dulu. Setelah faktual, fakta, terus dia lari ke konseptual. Setelah tahu konsepnya, baru ke prosedural. Prosedural tuh fungsi-fungsi gitu. Jadi Anderson Krathwohl, kan kalau belum kan C1, C2, C3, sampai C6. Kamu belum belajar ya? Bu, Ibu sekarang lagi kuliah botani, Bu, bukan kuliah pembelajaran. Enggak, saya gemes aja gitu loh. Saya ngadepin 27 guru, ya mereka sudah guru-guru dari berbagai daerah. Kebanyakan sih Pulau Jawa ya, tapi ada dari Maluku, dari Ambon ada, Ambon satu, Ambon Maluku sama ya. Ambon satu, Papua satu. Ya, terus lihat sekolahnya gitu tuh, aduh sedih deh saya. Ya, sekolahnya ini sederhana banget. Ya Allah, sedih banget gitu loh. Ya udah deh. Jadi itu ya, itu pesan saya ya. Kalau ngajar kita harus lihat fakta dulu. Oh kenyataannya di alam tuh seperti ini gitu. Kalau udah punya fakta, baru dia masuk sedikit-sedikit ke konsep. Anderson Krathwohl tuh seperti itu, susun taksonomi, ya. Taksonomi pengetahuan tuh seperti itu. Kalau udah tahu konsep, mulai dikit-dikit kita taruh prosedural namanya. Prosedural itu fungsi, prosesnya gimana ya bisa seperti ini. Nah, baru nanti terakhir metakognitif. Metakognitif itu adalah bagaimana siswa setelah mendapatkan 3 aspek tadi, itu diselami dalam dirinya, kemudian dia bisa mengolah dalam dirinya sehingga dia bisa merefleksikan. Oh, berarti saya tidak boleh buang sembarangan nih habis belajar lingkungan. Oh, berarti saya harus menjaga kesehatan jantung saya nih setelah belajar peredaran darah. Itu namanya metakognitif. Jadi dari semua yang sudah dia pelajari, dia bisa apa sih gitu. Itu 4 tahap kognitif ya, kognitif dari Anderson Krathwohl. Oke, kita mulai yuk. Jadi ini terakhir ya, lichen ya. Oke, silakan deh. Udah tahu deh classroom belum? Sudah, Bu. Ya, jadi kalau maksud saya kalau kamu ingin jadi guru beneran, jadilah guru yang inspiring. Ya, yang membuat anak-anak jatuh cinta sama biologi. Gitu. Jadi berikan dulu fakta-faktanya. Ya, kalau kamu tiba-tiba udah kasih dia konsepnya, sakit perut dia, males banget deh. Apalagi tiba-tiba belajar fotosintesis, udah kalian kenalkan dengan siklus Krebs. Masih ingat nggak tuh?
terus tumbuh siklus Krebs, reaksi gelap, reaksi terang, glikolisis, sakit perut mereka. Ya apaan sih? Nah, tapi kalau kamu kasih tahu dulu nih faktanya nih betapa tumbuhan itu sangat penting, bagaimana hewan-hewan ada di alam itu begitu perannya sangat besar, terus dia punya keunikan, dia bisa gini, dia bisa lari, dia bisa citah itu kan larinya kencang banget, dia kawinnya itu lucu gitu misalnya. Kok kawin lucu sih? Iya proses kawin ya, mating gitu kan. Suara burung, suara, dia lama-lama dia suka. Nah kalau udah kenalkan fakta-fakta itu, baru dikit-dikit kasih konsep. Udah konsepnya sudah, masuk lagi ke prosedur fungsi-fungsinya. Ya, oke dari saya cukup deh buat pengantar. Ini buat tempat curhatan saya aja jadinya. Enggak sih, enggak curhatan, cuman gemes aja gitu loh. Kalau ada guru hari gini masih datang-datang ujuk-ujuk ya peredaran darah adalah ya hilang nggak menarik banget gitu. Yuk kita dengarkan yuk kelompok lichens, silakan deh share screen-nya, share PPT-nya. Kita punya berapa peserta di sini? 38 ya. Oke, where is the group? Kelompok 7. Halo. Cek. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Oh, cek. Jadinya. Kedengeran, silakan. Dengar. Sebelumnya saya bukan yang presentasi, tapi saya moderator, Ibu. Perkenalkan, nama saya Prana Pertiwi Ya. dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang lichen yang akan dipresentasikan oleh kelompok 7. Baik, bagi kelompok 7 dipersilahkan. Iya, oke, silakan. Ini kelas ini cantik-cantik ya. Cowoknya juga, mana cowoknya aku belum. Ya silakan ya. Cowoknya lihat foto-fotonya ini loh. Ya, mulai kelompok. Apakah terlihat? Terlihat, Rena. Sudah terlihat, Rena. Oke, baik. Silahkan. Ya, sebelumnya saya dari kelompok 7. Di sini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang lichen atau biasanya disebut dengan lumut kerak. Bisa next, Rena. Di sini kelompok 7 yang beranggotakan ada Nabila, dan saya sendiri Septia Dewi. Sebelumnya Ibu mohon maaf, di daerah rumah saya ada yang sedang renovasi, jadi agak sedikit berisik. Oh iya, nggak apa-apa. Sama, saya juga ada tukang nih. Rena. Nah, di sini pertama definisi lichen. Lichen atau biasa disebut dengan lumut kerak, yaitu organisme yang berasal dari dua organisme yang berbeda, yang saling bersimbiosis. Nah, simbiosisnya itu antara fungi, Mycobion, dari kelompok Ascomycetes dan Basidiomycetes dengan alga, Pycobion dari kelompok Cyanobacteria atau Chlorophycea. Jadi, simbiosisnya ini antara fungi dan alga, di mana alga itu sebagai penyumbang nutrisi bagi kehidupan lichen, sementara funginya itu memberikan asupan suplai air dan mineral yang dibutuhkan. Next, Rena.
Nah, karakteristik dari lichen itu pertama, lichen itu sebagai spesies indikator yang menyerap sejumlah besar zat kimia dari air hujan dan polusi udara. Jadi lichen ini benar-benar sangat berguna ya teman-teman bagi lingkungan karena sebagai indikator untuk mengurangi polusi udara ataupun sebagai indikator dari air hujan. Kemudian lichen ini tuh tumbuh pada suhu optimal di bawah 40 derajat Celcius dan dia juga dapat tumbuh dan berfotosintesis pada kondisi habitat yang sangat lembab dengan kelembapan 85%. Nah, tubuh lichen itu dinamakan dengan talus. Nah, lichen yang menempel pada pohon itu biasanya berwarna hijau keabu-abuan, kuning, hijau biru, oranye, kuning cerah, coklat atau bahkan hitam. Serena. Nah, tubuh lichen itu terdiri dari korteks atas, di mana yaitu berupa jalinan yang padat yang disebut dengan pseudoparenchyma dari hifa jamurnya. Nah, sel ini tuh saling mengisi dengan material berupa gelatin. Jadi materialnya itu gelatin yang saling mengisi. Nah, bagian ini berfungsi korteks atas itu sebagai untuk perlindungan. Di bawah korteks atas itu ada daerah alga, di mana biasanya berwarna biru hijau yang terletak pas banget di bawah korteks atas. Nah, di antara hifa tersebut terdapat sel-sel yang berwarna hijau yang berguna untuk fotosintesis. Jadi biasanya daerah alga itu berguna untuk fotosintesis. Kemudian ada medula. Medula itu terdiri dari hifa yang terjalin satu dengan lainnya yang membentuk untayan pembuluh. Nah, di bawah medula ini ada korteks bawah yang berupa resines yang terdiri dari hifa yang sangat padat, membentang secara vertikal terhadap permukaan talus atau sejajar dengan kulit bagian luar. Nah, beberapa lichen ini ada yang nggak punya korteks bawah, tapi digantikan oleh lapisan tipis yang berfungsi sebagai pelindung. Next. Nah, ini yang tadi telah saya jelaskan ya. Ini struktur dari lichen. Yang pertama itu ada korteks atas, nih, dia ada kayak gini. Terus untuk gambar aslinya bisa di bawahnya yang sebelah kanan. Kemudian di bawah korteks atas itu ada daerah alga kan biasa berwarna hijau-hijau gitu. Kemudian ada yang kayak serabut jaring-jaring itu. Nah, ini medula. Kemudian di bawah medula ada korteks bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya habitat dan ekologi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, lichen merupakan simbiosis antara alga dengan fungi yang membentuk simbiosis mutualisme. Persebaran lichen atau lumut kerak menyebar sangat luas, yang sebagian besar berada di daerah tropis. Pada umumnya, lichen hidup sebagai epifit pada pohon-pohonan. Lichen juga dapat hidup di atas permukaan tanah, bebatuan, bahkan permukaan-permukaan benda buatan manusia. Lichen dapat hidup pada habitat yang sangat ekstrim, seperti puncak gunung, lahan bekas aliran lahar gunung berapi, gurun, hutan bekas terbakar, hingga kutub yang bersuhu sangat dingin. Sehingga lichen sering disebut dengan organisme perintis. Pada cuaca panas, lichen akan berubah warna seperti kekeringan. Tetapi lichen tersebut tidak mati dan dapat tumbuh lagi jika disiram dengan air. Selanjutnya, mampu dengan cepat menyerap dan menyimpan air dari banyak sumber. Hal ini yang membuat lichen dapat hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Di daerah tundra, lichen merupakan makanan bagi rusa kutub. Selanjutnya. Menurut tempat hidupnya, lichen ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama corticolous, yaitu lichen yang tumbuh di permukaan pohon. Contohnya itu pada genus Usnea. Yang kedua itu polycolous, yaitu lichen yang hidup di permukaan daun. Contohnya pada Strigula. Selanjutnya Saxicolous, yaitu lichen yang tumbuh di permukaan batu. Contohnya itu pada Verrucaria. Selanjutnya Terricolous, yaitu lichen yang hidup di tanah. Contohnya Brioria. Dan yang terakhir, Musicolous, yaitu lichen yang tumbuh dengan lumut. Contohnya pada Cladonia.
Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas. Terdengar dengan jelas. Ya, selanjutnya reproduksi lichen. Nah, reproduksi lichen ini ada dua. Sebelumnya Rena, mohon maaf. Reproduksi lichen ini ada dua, yaitu vegetatif atau seksual dan seksual. Nah, vegetatif ini terdiri dari fragmentasi, isidia, dan soredia, dan yang seksual ini melibatkan peran fungi. Selanjutnya, next Rena. Yang pertama, reproduksi vegetatif itu tidak melibatkan gamet pada individu. Yang pertama ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini dilakukan dengan cara pemisahan bagian tubuh dari tubuh induknya. Nah, pemisahan bagian tubuh itu disebut fragmen. Fragmen ini akan membentuk individu baru. Nah, pada beberapa frutikos ini salah satu jenis morfologi lichen yang bentuknya berdiri bebas atau berbentuk silinder yang memiliki percabangan. Jadi, frutikos yang dimiliki oleh beberapa jenis lichen merupakan bagian tubuh yang akan dilepas. Bagian itu kemudian akan terbawa oleh angin, kemudian akan menempel pada habitat yang sesuai dengan jenis lichen, misalnya di batang kayu. Next. Yang kedua ada isidia. Isidia ini kalau dilihat itu seperti papila kecil yang ada di permukaan atas talus. Nah, pada isidia ini akan lepas dari talus induknya dan akan mengalami pertumbuhan menjadi individu baru. Bisa dilihat di gambar yang ketiga itu, dia lepas lalu membentuk individu baru. Nah, setiap isidium itu terdiri dari sel alga dan hifa jamur. Nah, sel alga dan hifa jamur ini, simbion ini yang akan mengalami pertumbuhan menjadi individu baru. Bila tetap berada di dalam talus induk, maka isidium akan meningkatkan efisiensi fotosintesis dengan cara menambah luas permukaan. Pada gambar yang kedua itu, meningkatkan luas permukaannya dengan cara percabangan. Next. Yang ketiga ada soredia. Nah, soredia ini sekumpulan sel alga yang terbungkus dalam hifa jamur. Bisa dilihat di gambar, jadi sel alga ini terbungkus oleh hifa jamur. Nah, bagian tersebutlah yang akan melakukan pelepasan dari bagian induknya melalui pori-pori atau retakan di korteks. Nah, bagian itu akan terlepas dari talus dan terbawa angin kemudian tumbuh menjadi lichen baru. Nah, lichen baru itu akan memiliki karakteristik yang sama dengan induknya. Next. Ini gambar isidia dan soredia. Bisa terlihat ya perbedaannya. Kalau isidia itu terdapat papila pada permukaan atas lichen. Next, Rena. Yang kedua ada reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual ini secara oogami. Oogami itu reproduksi seksual yang menyangkut produksi gamet besar non-motil yang dibuahi oleh gamet lebih kecil yang motil. Oogami ini peleburan dua gamet berbeda dari Ascogonium betina dan Spermatia jantan terbentuk. Nah, reproduksi lichen tergolong ke dalam askospora yang menghasilkan spora di dalam kantung yang disebut dengan askus. Askus dibentuk dalam struktur yang disebut badan buah atau tubuh buah yang disebut ascocarpus. Apothecium itu salah satu tubuh buah. Ini memiliki lapisan sel penghasil spora yang terbuka yang disebut aski. Aski ini tunggalnya adalah askus. Nah, beberapa lichen itu menghasilkan tubuh jamur, tubuh fungi yang disebut dengan apoteka atau periteka. Nah, tubuh ini akan melaksanakan reproduksi seksual. Jadi, reproduksi seksual ini melibatkan peran fungi ya. Yang pertama, tubuh buah Apothecium itu tubuh buah Ascomycota. Nah, berbentuk cakram terbuka, bisa dilihat di gambar, itu cakram terbuka ya. Lalu permukaan himenium atau lapisan Apothecium itu disebut sebagai cakram dan terdiri dari aski. Aski itu lapisan sel penghasil spora yang diselimuti dengan hifa. Next. Yang kedua, peritecium. Peritecium itu tubuh buah jamur kecil,
tubuh buah fungi yang terlihat seperti jerawat hitam, bisa dilihat di gambar, itu seperti jerawat hitam gitu. Nah, spora ini dilepaskan melalui pori pada permukaan atas talus yang disebut ostiol. Nah, pada gambar itu bisa terlihat perbedaan apotesium dan peritesium. Kalau apotesium itu askosporanya terdapat pada permukaan membentuk cakram. Next. Nah, ini gambaran umum dari reproduksi seksual. Jadi yang pertama askospora itu menghasilkan spora dalam kantung yang disebut askus. Lalu askospora ini membentuk hifa yang bercabang, dan hifa yang bercabang ini akan berikatan dengan sel alga yang hidup bebas. Lalu simbiosis antara hifa jamur dan sel alga ini membentuk talus lichen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Baik, Assalamualaikum teman-teman. Saya Nada. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lichen. Sebetulnya klasifikasi alami untuk lichen ini belum ada atau tidak ada ya. Nah, untuk klasifikasi lichen ini biasanya berdasarkan bentuk talus atau morfologi. Yang kedua fungi yang menyusunnya, dan yang ketiga berdasarkan habitatnya yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Inas. Nah, next. Ya, yang saya akan jelaskan di sini adalah dua, yaitu yang pertama berdasarkan morfologi atau bentuk talusnya. Nah, yang kedua berdasarkan fungi yang menyusunnya. Next. Oke, yang pertama tadi berdasarkan morfologi ya, atau bentuk talusnya. Nah, bentuk talus yang biasa pada lichen itu ada 4. Nah, yang pertama ini adalah krustos. Krustos itu lumut kerak yang talusnya berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat pada permukaan batu, kulit, pohon, atau tanah. Nah, permukaan bawahnya ini melekat pada substrat sehingga sulit untuk dipisahkan dari substratnya. Next. Nah, ini adalah contoh lichen krustos. Ya, dia itu menempel pada permukaan. Nah, yang pertama ada Acrospora caervina, yang kedua ada Acrospora cruciata, dan Aspicilia contorta. Next. Oke, baik. Yang ketiga bentuk folios. Nah, folios ini ciri khasnya itu dia talusnya agak lebar ya. Nah, strukturnya itu seperti daun yang bentuknya tersusun oleh lobus-lobus dan relatif lebih longgar melekat pada bagian substratnya. Bentuk talus folios ini datar dan lebih lebar. Terdapat banyak lekukan seperti daun yang mengkerut. Nah, bagian permukaan atas dan permukaan bawah folios tampak berbeda. Nah, lichen ini sering ditemukan melekat pada batu, ranting dengan rizin yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan absorpsi makanan. Next, contohnya. Ya, contohnya itu ada Peltigera aftosa dan Peltigera horizontalis. Itu maaf ya agak typo, harusnya Peltigera. Terlihat ya kalau misalkan folios ini lembaran talusnya itu lebih lebar dan ada kerutannya. Oke, next. Nah, yang ketiga, itu ada bentuk frutikos. Nah, yang frutikos ini talusnya itu berupa semak dan memiliki banyak cabang dengan bentuk seperti pita. Nah, talusnya ini tumbuh tegak atau menggantung pada batu, daun-daunan, atau cabang pohon. Nah, frutikos ini
menjadi jenis lichen yang paling sensitif terhadap pencemaran udara. Kemudian folios dan jenis folios dan krustos itu yang agak toleransi dengan pencemaran udara. Selanjutnya, Rena. Ya, ini contoh dari frutikos. Ada Usnea keratina yang kelihatan banget kayak semak ya. Dan dia tuh menggantung. Nah, yang kanan ini ada Ramalina polymorpha. Seperti pita. Oke, next. Nah, yang terakhir, ini adalah squamulos. Squamulos ini bentuknya mirip sama Talus krustos, dengan pinggirannya ini agak terangkat ke atas. Nah, namun terlihat seperti sisik yang tersusun oleh banyak cuping ya, atau lobus yang kecil-kecil dan tumpang tindih biasanya. Tetapi kalau squamulos, dia tidak memiliki rizin. Nah, ini yang membedakan dia dengan bentuk folios. Karena dia agak mirip, namun perbedaannya ada di rizin. Kalau folios memiliki rizin, squamulos tidak memiliki rizin. Nah, untuk perbedaan lainnya masih diperdebatkan. Nah, untuk contoh-contohnya ada di slide selanjutnya. Ya, ini. Ada Cladonia squamosa, itu tipe lagi, maaf. Dan Normandina pulchella. Terlihat ya kalau misalkan squamulos ini seperti sisik dan dia itu tumpang tindih. Oke, next. Nah, ini yang kedua, berdasarkan fungi yang menyusunnya. Oke, next. Ya, kalau berdasarkan fungi yang menyusunnya, lichen ini terbagi atas 2 kelas, yaitu Basidiolichen dan Ascolichen. Yang pertama saya bahas di sini adalah Ascolichen ya. Nah, Ascolichen ini dia terbagi lagi menjadi 2 berdasarkan struktur tubuh buahnya. Ada Ginocarpe dan Pirenocarpe. Kalau yang Ginocarpe itu tubuh buahnya berbentuk cakram. Nah, contohnya itu dari genus Parmelia ya. Nah, kalau yang Pirenocarpe, bentuknya itu seperti labu. Contohnya ada Nah, untuk yang kelas Basidiolichen, seperti namanya, dia funginya itu dari Basidio mycota. Nah, talusnya ini berbentuk seperti lembaran-lembaran. Nah, pada tubuh buahnya terbentuk sebuah lapisan himenium yang mengandung basidium. Bentuknya menyerupai tubuh buah Hymenomycetales. Manfaat dari Basidiolichen ini berguna untuk bahan dalam pembuatan obat-obatan dan juga pembuatan zat warna. Contoh yang terkenal dari Basidiolichen biasanya itu Corapavonia dan Rosella tinctoria untuk pembuatan lakmus. Next. Nah, ini adalah contohnya. Yang kiri atas itu adalah Parmelia succata, contoh dari Ascolichen ya. Dan yang B itu Corapavonia, yang C adalah Rosella tinctoria, yang keduanya itu contoh dari Basidiolichen. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dava. Ya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Terdengar, Dav. Oke, selanjutnya adalah peranan dan manfaat lichen. Nah, yang pertama, manfaat lichen ini salah satu spesiesnya yaitu Rosella tinctoria berfungsi sebagai bahan pembuatan lakmus atau indikator pH. Nah, selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah sebagai indikator pencemaran lingkungan. Karena lichen ini sangat sensitif terhadap polusi dan akan menghilang jika polusi tinggi. Selanjutnya, lichen ini mengandung banyak senyawa aktif yang mempunyai aktivitas, diantaranya adalah antibakteri. Nah, ekstrak etanol pada jenis lichen Clava Parmelia caperata, Heterodermia leucomela, Everniastrum cirrhatum, Rimelia reticulata, dan Stearocaulon foliolosum
ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis strain yang menyebabkan penyakit TBC. Oke, next, Rena. Nah, selanjutnya, lichen ini berfungsi sebagai anti jamur. Salah satu spesiesnya yaitu Parmelia sulcata dan penyusunnya atau asam salazinat kandungannya menunjukkan aktivitas anti jamur terhadap Candida albicans, Candida glabrata, Aspergillus niger, dan Aspergillus fumigatus. Selanjutnya, peranan lichen selanjutnya adalah anti tumor atau anti kanker. Nah, salah satunya panarin yang diisolasi dari lichen, genus Panaria, mampu menghambat pertumbuhan sel melanoma manusia melalui peningkatan mekanisme apoptosis. Selanjutnya yang terakhir, sebagai antiinflamasi atau peradangan. Nah, ekstrak metanol lichen Peltigera rufescens ini mampu mengurangi inflamasi pada model tahap peradangan akut dan menunjukkan efek antiproliferatif yang kuat, atau sebesar 63,5% pada model peradangan kronis. Next, Rena. Nah, selanjutnya adalah jurnal dari yang kelompok kami cari. Nah, di sini judul jurnalnya adalah Use of the Lichen Xanthoria mansurica in Monitoring Atmospheric Elemental Deposition in the Taihang Mountains, Hebei, China. Nah, pada jurnal ini membahas mengenai fungsi lichen ini sebagai biomonitor pada kota industri di Cina. Nah, sebenarnya itu di Cina ini sudah ada instrumen atau alat sistem yang memantau polusi udara di Cina. Sudah terpasang dan sudah digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi ternyata alat sistem ini tuh hanya dapat mendeteksi beberapa jumlah polutan yang terbatas. Hanya mendeteksi seperti karbon monoksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, dan debu. Sementara jumlah datanya pun sangat terbatas sehingga menghalangi penentuan pola spasial polutan atmosfer. Ini berlaku pada pegunungan Taihang, di mana kualitas udaranya telah terpengaruhi oleh polutan dari pencemaran udara seperti pembakaran atau industri atau hal lainnya. Karena itulah pada jurnal ini dibahas mengenai penelitian lichen sebagai alternatif biomonitor terhadap pengendapan unsur pada atmosfer. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, lichen ini memiliki fungsi yaitu menyerap dan mengendapkan mineral dari air hujan dan udara dan tidak dapat mengeluarkannya, sehingga konsentrasi senyawa mematikan seperti sulfur oksida akan sangat mudah terserap atau masuk ke dalam lichen itu. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi asal-muasal unsur yang diserap oleh lichen. Selanjutnya, tujuan penelitian ini juga menyelidiki pengendapan unsur dalam atmosfer atau udara dari 30 unsur yang terdiri atas aluminium, barium, dan unsur-unsur lainnya pada titik-titik lokasi yang dilakukan sebagai penelitian. Nah, fungsinya ini juga memetakan pola spasial atau seperti pemetaan pola kandungan pada atmosfer di wilayah tersebut. Yang tentunya di Taihang Mountain ini ada 21 titik lokasi. Nah, pada penelitian ini digunakan Xanthoria mansurica yang dikumpulkan dari 21 titik lokasi untuk membangun data konsentrasi unsur. Xanthoria ini nanti akan diambil sampelnya dan dianalisis menggunakan spektrometri massa plasma yang dihubungkan secara induktif. Next, Rena. Nah, berikut merupakan gambar hasil penelitian dari jurnal tersebut. Yang pertama yang sebelah kiri adalah 21 titik persebaran lokasi lichen yang digunakan sebagai penelitian dan analisis data. Dan sebelah kanannya ini merupakan tabel hasil analisis Xanthoria dengan spektrometri. Nah, dari hasil tersebut terdapat 8 unsur atau yang di tabel itu merupakan yang tabel G2 nih yang bawah ada 8 unsur. Itu merupakan unsur yang berasal dari atmosfer. Jadi itu merupakan kandungan yang ada dalam atmosfer atau udara. Nah, selanjutnya sisanya ini yang ada 22 unsur ini merupakan unsur yang berasal dari kerak bumi yang konsentrasinya meningkat akibat kegiatan pertambangan dan penggalian lokal.
Nah, hasil ini menunjukkan bahwa konsentrasi unsur tertinggi pada 21 titik lokasi merupakan ferum atau besi, dan yang terkecil atau paling sedikit adalah Tb atau terbium. Sehingga dengan penelitian ini, lichen dapat divalidasi sebagai biomonitoring pengendapan unsur dalam suatu lingkungan dan dapat menunjukkan pola spasial atau pemetaan lingkungan tingkat kandungan unsur pada suatu atmosfer pada wilayah tersebut. Berikutnya, Harena. Nah, berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok kami yang kami cari. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas presentasi yang luar biasa dari kelompok 7 mengenai lichen ya. Tadi kita telah mendengarkan presentasi dari teman-teman kita. Mungkin Bu Fanti mau menambahkan terlebih dahulu sebelum kita ke Google Classroom untuk diskusi, Bu. Dipersilakan, Bu. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih untuk moderator, untuk kelompok 7 ya. PPT-nya secara umum baik ya, lengkap, terus tampilannya juga baik lah. Pinter-pinter sekarang nyari ininya ya, bagus-bagus ya. Apa namanya, template-nya itulah. Ya nanti kapan-kapan saya diajarin ya. Terus dari konten juga udah ini. Mungkin tambahan saya seperti ini. Dulu saya belajar lichen itu dibaginya atas 4 saja, ya, berdasarkan morfologinya. Tapi sekarang berkembang lagi lebih. Ya enggak sih, udah bukan baru, tapi udah lama juga bahwa dia bisa dilihat dari jenis funginya ya. Oke itu. Kalau dulu kan cuma Custos, Folios, Fructicus, terus apa satu lagi? Squamulus ya, itu aja tuh yang terkenal. Buku-buku SMA juga seperti itu. Sekarang dibedakan lagi atas nah, tapi terus kalau lihat dari perkembangbiakannya, dia membentuknya lebih ke askus ya. Yang tadi seksual. Itu udah ngerti belum caranya? Jadi si askusnya itu ternyata diselubungi. Kalau jamurnya sendiri kan ascomycota nih ya, atau ascomesetes di sini. Tapi kemudian karena dia bersimbiosis dengan apa namanya, alga ya, jamur dan alga, sehingga apa definisi apa jadinya? Yang di ini yang apotesium deh. Berarti askusnya cuma jamur saja, apa gimana? Saya mau pertanyaan saya itu. Terus yang peritesium, di mana posisi kalau yang Soredia itu kan jelas ya, dia sporanya, spora jamur terus diliput, spora alga diliputi oleh hifa jamur. Kalau Isidia dan Soredia. Tapi kalau yang seksual, kalau kita bicara askus, berarti yang askus kan miliknya siapa? Jamur kan ya? Ya, ascomycota. Nah, alganya tuh yang sebelah mananya? Mungkin itu deh yang harus ditekankan lagi ya. Itu pertanyaan saya itu. Coba bisa di-share lagi nggak yang apotesium? Udah ditutup ya? Bisa yang di belum kan di ke atasin deh. Mungkin itu deh yang agak miss sedikit. Nah ini, atasnya yang apotesium nih. Selnya sel apa nih? Sel kan kalau apotesium kan punyanya siapa? Iya. Jamur ya.
Iya. Terus alganya tuh di mananya gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Kalau lihat di sini, ini kan askospora, nih kalau apotesiumnya di atas. Nah, hifanya itu hifa jamur, terus kalau selnya sporanya siapa? Nah, nanti kita cek ya. Kalau dari, iya Bu. Kenapa? Eh, Silakan deh. izin itu, ya. Saya Nabila dari kelompok 7 yang saya baca itu, jadi intinya itu membentuk askospora. Jadi askospora ini yang akan membentuk fungi lalu berikatan dengan sel alga bebas. Seperti itu yang saya cari. Beda berarti. Ya, Berarti ini definisi, itu iya dia emang dia, terbunuh. ya, tapi berarti beda sama Soredia. Kalau Soredia kan udah jadi vegetatif ya. Iya, kalau Soredia reproduksi vegetatif. Ya, saya juga masih cari juga sih yang untuk yang ini ya, kan ada beberapa sumber itu, ya, yang sexual reproduction. Mungkin nanti coba dicari lagi deh. Coba kamu ke atas kan deh. Ke atas atau ke bawah ya, yang aseksual. Kalau aseksual kan dia memang sporanya ada hifanya gitu. Nah nih, Soredia itu kan memang terkenal gitu. Kalau ini kan memang lepas, fragmentasi nggak ada masalah. Kalau ini kan memang alga, terus ada hifa-hifanya, udah jelas dia memang bentuk simbiosisnya. Nah cuman yang seksual ini, makanya dia ada satu kelompok lagi yang perkembangan secara seksualnya belum diketahui secara jelas gitu loh. Tapi kemarin saya agak protes juga, dia namanya deutero atau imperfecti deutero. Jadi dia ngambil nama dari Deuteromycota. Saya bilang hati-hati juga karena kalau mycota itu nama jamur. Jadi itu yang dikatakan sebagai kelompok lichen yang belum jelas perkembangbiakan seksualnya. Gitu. Ya, nanti kita sama-sama coba cari deh. Mungkin saya catatannya di sini saja. Kalau yang lain kan standar ya, bahwa memang dia dari lahir, dari awalnya memang udah terbentuk ini gitu. Jadi dia tumbuh sudah dalam bentuk lichen. Dia tumbuh sudah dalam bentuk mutualisme tadi gitu, simbiosis tadi, alga dengan jamur, ya, dengan bentuk-bentuk yang sudah ada itu. Jadi kalau kemudian baru ketemu nanti, itu saya belum pernah dengar konsep itu. Cuma memang yang untuk seksual belum jelas caranya. Itu satu. Terus yang kedua, tadi saya sudah katakan fungsinya ya, dia luar biasa. Tiga, dia sebagai, terus yang ketiga itu dia bioindikator. Jadi kalau lingkungannya bagus, dia bisa tumbuh dan dia suhunya harus rendah. Saya lihat yang cukup banyak tuh kemarin, yang apa sih beberapa tahun yang lalu itu di Ciwidey, Cibodas, Ciwidey itu lumayan banyak deh. Ya, Ciwidey itu dingin banget. Saya juga baru 2 kali lah bawa mahasiswa ke situ. Hotel penginapannya kan nggak terlalu ada sih, tapi nggak terlalu bagus. Maksud saya karena bawa mahasiswa jadi ngirit, jadi kita tidur di rumah penduduk. Terus sama penduduknya itu ternyata ada perapiannya di situ. Ada perapian, jadi kayak orang di luar negeri gitu. Dan itu yang bikin akhirnya saya bisa tidur gitu, karena dingin sekali dan praktis 3 hari di sana saya mandinya mandi kayak gitu deh, mandi koboi gitu. Karena dingin banget. 2 tahun lalu ya masih dingin lah, aduh dingin banget deh, dan nggak bisa tidur karena malam pertama tuh belum dipasang perapiannya, terus kita minta pasang dong Pak, coba Pak, terus setelah dipasang baru deh, dan itu memang beda banget gitu loh. Ini kalau bilang kayak orang-orang di luar negeri kalau lagi winter itu kan dia harus pasang, no, maksudnya gini, perapian kan zaman dulu kan karena memang ada, tapi kan kalau sekarang kan memang air conditioner dibuat ada heater, pakai pasang heater listrik elektronik gitu. Ya, kalau di Jakarta mah nggak laku kayaknya heater ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa dia harus perlu suhu seperti itu. Bagi sebagian orang dia mengganggu karena dia merusak batu-batuan. Jadi dia kalau ada di candi-candi, jadi ada kalanya penduduk itu justru likennya tuh dikerok gitu loh, karena dia ngerobotin, nanti lama-lama rapuh. Itu saya katakan. Jadi
awal terjadinya bumi, banyak batu-batuan gitu ya, terus dia memecah batu-batuan tadi, memecah, sehingga akhirnya jadi pecahan batu campur dengan sisa-sisa tumbuhan, jadilah tanah gitu. Tanah itu kan batu-batuan kan, karena itu apa sih? Itu bekas batu-batuan yang dia tercampur dengan nutrisi-nutrisi ya, karbon dari pohon, kayu segala, jadilah dia pelapukan jadi tanah. Iya, dia luar biasa gitu loh, orang hampir nggak pernah menilai, tapi dia perintis banget menelitikan ini. Oke, jadi itu tadi saya beritahu. Oh ya, saya lupa deh, lupa tadi yang hasil review itu berarti apa tadi nggak dengerin yang terakhir. Tapi entah tolong bisa nggak dua tiga kalimat. Jadi fungsinya lichen itu pengganti dari alat detektor. Terus karena ada lichen dan gini. Kalau di perairan itu misalnya teripang ya. Kok teripang sih? Bukan teripang, ya teripang ya. Timun laut atau teripang. Dia juga maunya hidupnya di air yang bersih, air laut yang jernih, yang tidak terkontaminasi. Jadi kalau kita ketemu sama teripang atau timun laut, berarti perairannya bersih. Kalau kita ketemu sama lichen, berarti udaranya bersih. Nah itu kemudian menjadikan ukuran bahwa kalau ada zat-zat tertentu, berarti lichennya nggak ada gitu ya. Kalau ada polusi zat-zat tertentu, berarti lichennya nggak bisa tumbuh. Gitu ya. Jadi yang peta yang warnanya merah kuning itu si lichennya jadi indikator ya. Ya. Kemudian nggak tahu ya teman-temannya paham nggak tuh? Kan saya ngambil kesimpulannya ini. Siapa tadi cowok satu Dava ya? Iya, yang bacakan itu. Iya, Bu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi si jenis lichennya itu. Kalau yang tadi jurnal tadi itu dia pakai ini Bu, pakai spektrometri gitu. Jadi dia nanti kan lichen itu menyerap zat-zat gitu ya Bu, unsur-unsur gitu. Jadi dia nanti pakai spektrometri dilihat nanti dalam lichen itu ada kandungan apa aja gitu yang bisa diserap dia. Jadi nentuin kualitas udara di situ, ada unsur apa aja di situ. Oh, dia nyerap unsur-unsur tadi. Iya, Bu. Oh, I see. Oke. Lichen tertentu ya? Iya. Jadi dikatakan sebagai bioindikator, lichen tertentu bisa menyerap. Terus satu hal lagi, lichen juga sebagai indikator bahwa ketika dia tidak bisa tumbuh, berarti udaranya nggak bagus. Iya. Kualitas udaranya tidak bagus. Oke, pada umumnya, misalnya Gramine itu juga ternyata bisa menyerap logam loh. Ya, itu riset PKM, program kreativitas mahasiswa. Itu dulu saya masih bimbing tuh karena dia menang gitu loh. Terus dapat hibah. Nah, ini sudah berapa tahun ini anak pendidikan nggak pernah menang, nggak pernah ngumpulin, nggak pernah bikin. Ya, saya udah sampaikan ke Pak Rusdi sih. Jadi saya waktu itu aja masih sempat bimbing loh. Jadi dia bikin penelitian itu pakai rumputnya kemudian di apa ya, saya agak lupa deh, misalnya disiram logam sih ya. Nanti terus rumputnya dicek, ternyata rumputnya bisa menyerap logam. Jadi alangkah bagusnya jadi sebagai penghijauan, tapi juga dia menetralisir. Jadi logam-logam yang mencemari tanah bisa diserap oleh rumput tadi. Itu sama seperti lichen tadi karena dia menyerap. Kan ada juga kayak seperti keluarga Sansevieria itu kan dia juga bisa menyerap karbon gitu lebih banyak, terus ion-ion ini partikel-partikel yang perusak gitu loh diserap oleh tumbuhan ya. Jadi dia bagus itu untuk menjaga lingkungan. Oke, saya kira itu kita balik pas nih jam 2:09 kita ke itu yuk ke classroom ya. Terima kasih untuk semuanya. Tadi saya sudah sebutkan kelompok, PJ, moderator, dan masa semuanya. Ya, ini presentasi yang terakhir ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Tapi saya tetap insya Allah tetap dampingin di praktikum ya, nanti sekali 2 kali gitulah. Karena praktikumnya dengan Bu Rahmi 2 kelas ini.
Ini yang dengan Pak Rizal ya? Atau dengan Bu Rahmi ini? Dengan Bu Rahmi, Bu. Oh, dengan Bu Rahmi. Bukan, teorinya. Oh, teori dengan Pak Rizal. Oke. Saya nggak tahu Pak Rizal masih mau tetap pakai WA grup kita atau tidak, saya belum tawarkan. Saya nggak, terus gini, ujian UTS. Harusnya minggu depan itu kita udah UTS. Ya, karena UTS 2 kali, jadi mungkin saya pakai buat minggu depan sekali. Terus nanti tambahan di hari apa gitulah, ya. Enggak lama-lama kok, paling saya model soal multiple choice, terus saya bagi alga 1 kali, terus nanti yang jamur dan weekends-nya saya gabung jadi 1, ya. Oke, misalnya 30 soal multiple choice gitulah. Kalau 30 soal berarti soalnya 30. Kalau 30 soal ya, sorry. Kalau 30 soal 27 menit apa 25 menit ya. Kalau Anda nggak mau besok, minggu depan, berarti minggu depan saya kasih Pak Rizal kelasnya, jamnya. Tapi PD-nya tetap isi UTS. Ya, nggak boleh menyimpang dari kontrak soalnya kalau itu. Dari saya cukup, yuk kita ke classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dulu oleh kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Fanti. Ya, sama-sama. Baik, kita akan langsung diskusi di Google Classroom ya teman-teman. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, sama-sama. Yuk. Saya izin live ya. Iya, Bu. Live. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Semangat ya, tetap sehat ya. Sehat, semangat. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, UTS. 30 PG 25 menit. Mantap. Recordnya selesaiin. Semangat. Ya, selesai.